Dalil dan hukum Islam. Dalil dari bahasa Arab al-dalil, jamaknya al-dalilah. Secara terminologi, dalil mengandung pengertian suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang statusnya qati atau pasti maupun dzanni atau relatif. Dalam kajian hukum Islam, dalil-dalil yang digunakan ada banyak. Dalil-dalil ini juga disebut sebagai sumber hukum Islam. Para ulama menyepakati sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Adapun sumber hukum Islam yang tidak disepakati adalah istihsan, istihsab, urf, maslahah mursalah, sad azariyah, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi. Sumber-sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Ijma, 4 Qiyas, 5 istihsan, 6 istishab, 7 al-maslah al-mursalah, 8 zari'ah, 9 urf, 10 syarat sebelum kita atau syar'u man qablana, yang terakhir mazhab sahabi. Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, qur'anan, yakni suatu yang dibaca atau bacaan. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia, sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Kehujahan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW diketahui secara mutawatir, dan ini memberi keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum yang kedua yaitu sunnah. Secara bahasa, sunnah berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan, yang berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah cara tersebut baik atau buruk. Dalam kaitannya antar nisab as-sunnah terhadap Al-Quran, para ulama telah sepakat bahwa as-sunnah berfungsi menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga sebagai penguat. Sementara itu, kedudukan as-sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Karena sunnah merupakan penjelas dari Al-Quran, maka yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Sumber hukum ketiga yaitu ijma. Secara bahasa, ijma bermaksud atau berniat. Ijma juga berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah berijma apabila mereka bersepakat terhadap sesuatu. Dalam hal ini, pandangan ulama terbelah. Ulama Syiah Khawari dan Nizam dari golongan Mu'tazilah menolak kehujahan ijma. Sementara itu, jumhur ulama menerima kehujahan ijma sebagai sumber hukum Islam. Bagi yang meyakini kehujahan ijma, maka kehujahan ijma ini terbagi menjadi 2, yaitu ijma yang dzari dan sukuti. Qiyas. Qiyas ialah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan dalam ilatnya. Adapun rukun qiyas yaitu yang pertama asal atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengiaskan. Yang kedua far'u atau cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Yang ketiga hukum as, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas. Yang keempat illat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal dengan sifat itu pula asal mempunyai cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum asal. Selanjutnya istishon. Secara etimologi, istihsan diartikan menganggap sesuatu sebagai kebaikan. Secara istilah, istihsan ialah berpindahnya seseorang mujtahid dari qiyas jali pada qiyas khafi, atau dari hukum kulli atau umum pada hukum pengecualian dengan menggunakan dalil yang menguatkan perpindahan ini. Selanjutnya, istishab. Secara bahasa, istishab ialah menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu. Istishab secara Hanafiyah ialah mengakui adanya hubungan perkawinan, sedangkan secara istilah istishab ialah pangkal sesuatu itu karena kebolehan. Selanjutnya al-maslahah al-mursalah. Secara etimologi, kata al-maslahah ialah seperti lafaz al-manfaat, baik artinya ataupun timbangan katanya, yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat as-shalah. Selanjutnya adalah syariah. Ditinjau dari segi bahasa,
Syariah adalah jalan menuju sesuatu. Al-Syariah menurut bahasa diungkapkan oleh Ali Hasballah bahwa Al-Syariah adalah menjadi wasilah dan jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Selanjutnya adalah urf. Urf secara harfiah dalam suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat. Dengan demikian, urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Selanjutnya adalah syarat sebelum kita atau syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana adalah syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagai ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyatakan bahwa apabila hukum-hukum syariat sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu, yaitu Al-Quran, bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah. Dengan syarat tidak ada nas yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum-hukum itu. Yang terakhir adalah mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah pendapat sahabat berkaitan dengan hukum sesuatu. Menurut sebagian ulama, pendapat para sahabat dianggap sebagai hujjah bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal.